Nunggu ya. Mama. Saya Daktur, panglima perang yang akan menghancurkan pasukan Islam. Takut kan? Takut. Takut. Ini masalah perang masa nggak takut takut ya? Takut. Aku Daktur. Takut enggak? Takut. Enggak. Takut Toto. Enggak. Takut. Takut enggak? Adik-adik, Kak Ucon tidak bisa menirukan Daktur yang menakutkan. Tapi yang sebenarnya Daktur badannya besar, wajahnya menakutkan dan perilakunya sangat kejam. Hari itu, Daktur mendapat tugas rahasia untuk masuk ke kota Madinah dan membunuh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harus segera berangkat ke kota Madinah. Ketika Daktur dalam perjalanan ke kota Madinah, sore itu kota Madinah sangat sepi. Angin berhembus pelan-pelan. Di masjid kecil di pusat kota Madinah, hari itu sang Rasul sedang mengajar ngaji, mengajar agama Islam kepada para sahabat yang berkumpul di dalam masjid. Ketika matahari semakin condong ke barat, menandakan hari semakin senja, pengajaran yang diadakan Rasulullah pun selesai dan para sahabat pun pulang ke rumah masing-masing. Buka pintu masjid. Tinggallah Rasulullah sendiri di dalam masjid, dan saat itu juga sang Rasul bangkit berjalan perlahan keluar dari masjid, dan tepat di samping masjid di bawah pohon kurma Rasulullah beristirahat. Karena angin yang berhembus sangat nyaman, tanpa disadari Rasulullah tertidur. Apa? Saat itulah sepasang mata memperhatikan sang Rasul mulai keluar dari masjid sampai tertidur di bawah pohon kurma. Lihat, Muhammad sudah tertidur. Waktunya buat saya untuk membunuh Muhammad. Mumpung tidak ada sahabat yang mengawal Muhammad.
mengendarai kuda perang. Hari itu Daktur sudah sampai di kota Madinah, bahkan berdiri tidak jauh dari Rasulullah. Segera Daktur mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Perlahan Daktur mendekati sang Rasul. Lihat, saya menang. Ujung pedang sudah menempel di dada Muhammad. Tapi pantang buat Daktur jagoan yang harus membunuh musuh dalam keadaan tertidur. Saya harus membangunkan Muhammad. Muhammad, bangun Muhammad. Bangun Muhammad. Bangun tuh Muhammad. Bangun. Saat itu dalam tidurnya Rasulullah merasa ada benda tipis, tajam dan dingin menempel di dada Nabi Muhammad. Adik-adik paham benda apa itu? Nggak kedengaran benda apa? Pedang. Tapi ketika Rasulullah terbangun, matanya terbuka, ternyata Rasulullah tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Daktur saat itu menjadi gemetar. Kenapa Nabi Muhammad nggak takut ya? Saya harus membentak lebih keras. Muhammad, tatap mata saya. Sebentar lagi nyawa kamu melayang. Sekarang siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang saya? Siapa Muhammad? Meskipun dibentak lebih keras, sekali lagi Rasulullah tidak menunjukkan rasa khawatir sedikit pun. Rasulullah tidak merasa takut. Justru dengan penuh keyakinan Rasulullah menjawab, Allah yang menolong saya. Teman-teman bisa menirukan kausan bersama-sama. Allah yang menolong saya. Allah yang menolong saya. Siapa yang menolong kalian dari ketajaman pedang ini? Siapa yang akan menolong kalian ketika kalian mendekati musibah yang berbahaya? Siapa yang akan menolong kalian ketika dalam ujian kalian lupa? Ketika Daktur mendengar jawaban dari Rasulullah yang sangat yakin, seperti kali ini kalian menjawab dengan penuh keyakinan kalau Allah yang akan menolong. Tiba-tiba tubuh Daktur menjadi gemetar hebat. Tiba-tiba tangan Daktur pun tidak bisa terkendali, bergerak tanpa ada yang mengontrol, dan tiba-tiba pedang di ujung tangan Daktur pun jatuh. Rasulullah segera bangkit mengambil pedang Daktur yang terjatuh, dan dengan pedang terhunus gantian Rasulullah mendekati Daktur. Daktur, 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 Daktur. Sekarang siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang kamu sendiri? Muhammad, pedang ini jangan ditodongkan ke dada saya, Muhammad. Ini tajam banget.
Saat itu Datur sangat takut sekali. Belum lama dia akan membunuh Rasulullah. Hanya hitungan menit, gantian Rasulullah menodongkan pedang yang sama ke dadanya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Datur kecuali pasrah dan matanya dipejamkan rapat-rapat, tinggal menunggu musuhnya membalas dendam. Ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada benda tajam yang melukai dadanya, tidak ada pedang yang menusuk dadanya. Datur penasaran. Ketika melihat ke arah Rasulullah, Masya Allah, ternyata Rasulullah tidak membalas dendam. Justru Rasulullah memaafkan. Apa? Rasulullah tidak lagi menodongkan pedang ke arah Datur. Justru Rasulullah mengembalikan pedang dengan kedua tangannya. Datur menerima pedangnya dengan tubuh terguncang hebat, dan tanpa sadar dia langsung memeluk sang Rasul. Ya Muhammad, saya tidak mengira orang yang ingin saya bunuh, orang yang ingin saya tangkap, ternyata berakhlak sangat mulia, mau memaafkan selembar nyawa saya. Terima kasih ya Muhammad, terima kasih. Sekarang saksikan ya Muhammad, la ilaha Muhammadun. Saat itu juga Datur masuk agama Islam. Ketika Rasulullah menghadapi musuh dengan menunjukkan akhlak yang baik, mau memaafkan, musuhnya menjadi teman. Alhamdulillah. Siapa sing ingin hadiah angkat tangan. Yang ingin hadiah, siji loro telu papat. Oke, turunkan. Yang mau hadiah duduk yang rapi. Yang tidak rapi berarti nggak mau hadiah. Tidak usah mengacungkan tangan, duduk rapi itu sikile silo, tangannya ngarep. Tidak usah berteriak-teriak, aku. Kak Ucon akan menunjuk duduknya yang paling rapi. Kalau bisa menjawab akan dapat hadiah. Gerak berarti nggak rapi. Yang itu, yang pojok sini. Masya Allah, sini. Duduk rapi. Kak Ucon tunjuk sampai nggak sadar. Namanya siapa? Kaira. Oh, nama yang cakep. Sama dengan orangnya, solehah dan cakep. Kaira. Rasulullah tadi menghadapi musuh bebuyutan yang bernama Datur. Ketika Rasulullah mau disakiti bahkan akan dibunuh, Rasulullah mempunyai kesempatan untuk membalas. Pertanyaan dari Kak Ucon, apakah Rasulullah membalas atau justru memaafkan? Betul? Orang krungu sing pojok kono kurang banter. Membalas atau memaafkan? Memaafkan. Oke, ini untuk kamu. Salim. Masya Allah, tepuk tangan. Sopo sing gelem hadiah neh. Duduk yang rapi. Adik-adik, hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan ini bukan hanya mengingat tanggal kelahiran Rasulullah, tetapi mengingatkan kepada kita untuk
Rasulullah yang sangat mulia. Salah satunya memaafkan. Apa? Kepada musuhnya yang menyakiti, bahkan mau membunuh sekalian, ternyata Rasulullah memaafkan. Di sini kalau kalian ingin mempunyai teman yang banyak seperti Rasulullah, kalian harus siap memaafkan. Oke? Duduk yang rapi. Nah, orang rapi gak tak tahu tunjuk nih. Pojok. Sini. Sini. Kalau salah menjawab berarti nggak jadi loh ya. Nama kamu berdiri. Biar sama wajahnya. Oke, nama kamu siapa? Tiga. Engkau. Tiga. Oh, orang banter loh jenengmu. Tiga. Dika. Oke. Kak Ucon kuwi ngono kae. Oke, adik Dika. Rasulullah saat itu waktu dakwah sampai kota Madinah, Rasulullah mempunyai kegiatan di masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah di masjid? Mengajar mengaji. Mengajar mengaji kepada para sahabat. Betul? Masya Allah, ternyata semuanya di sini memperhatikan. Nih untuk kamu, salim. Oke, tepuk tangan. Kowe pengen jajan apa pengen duit? Duit apa jajan? Ada yang mau? Ada yang mau? Kak Ucon bener-bener akan menghadiahkan ini buat yang bisa menirukan Kak Ucon dengan semangat. Siap? Hari ini dalam peringatan Maulid Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menteladani Rasulullah untuk memaafkan. Apa? Kalau kalian mau saling maaf memaafkan, yakinlah kalian tidak akan mempunyai musuh, tapi kalian akan mempunyai teman dan saudara. Sekarang tangan kanan ke atas. Tangan kanan ke atas. Sudah? Tangan ke depan. Ikutin Kak Ucon dengan semangat. Teman, saya bersalah. Minta maaf ya. Dijawab iya. Saya maafkan. Kak Ucon bingung, sekarang semuanya semangat. Sekarang Kak Ucon ada di tengah aja deh. Oh, gini aja. Biar lebih adil, Kak Ucon akan melantik dewan juri yang akan menilai siapa yang paling bersemangat di antara kalian. Apakah yang pojok sana, yang di tengah sini atau di sini, atau pojok sana atau di depan situ. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa minta bantuan sampean jadi jurinya. Sampean berdiri di tengah situ. Siapa yang bersemangat, boleh yang putri, boleh yang putra, boleh yang paling selatan, boleh yang selatan. Oke, dari situ tolong dilihat yang sono juga. Yang di belakang sudah siap? Yang di depan sudah siap? Lomba memaafkan berdasar keteladanan kepada Rasulullah. Tangan ke depan seperti orang bersalaman. Ikutin Kak Ucon dengan semangat. Teman, saya bersalah.
bingung, semuanya bersemangat. Masih bingung. Tuh, rungokno. Hei, Pak Kepala Sekolah sih bingung. Ternyata semuanya semangat. Sekarang gini aja, Pak. Kalau saling memaafkan itu dua orang. Tadi dalam cerita Kaucon, Batur meminta maaf, Rasulullah memberi maaf. Sekarang semuanya bersalam-salaman dengan temannya di samping. Pak Guru bisa maju ke depan sebentar. Semuanya bersalaman dengan di sampingnya. Lihat contohnya, Kak Ucon bersalaman dengan Pak Guru. Yang sudah menemukan teman bersalaman angkat ke atas. Yang tidak bersalaman berarti tidak ikut lomba. Pak Guru, nanti pemenangnya satu pasang, jadi uangnya dibagi menjadi dua. Satu pasang tadi. Oke, siap? Enak sing urung duwe pasangan bro. Kowe karo iki. Oke, sudah siap? Ikuti dengan semangat. Teman, saya bersalah. Minta maaf ya. Iya. Iya. Saya maafkan. Saya maafkan. Sebentar Pak Ustaz. Dewan juri yang terhormat, apakah sudah menemukan atau semakin bingung karena semuanya semangat? Semakin bingung. Rungokno lho. Sing ngomong dewan juri lho. Sekarang tunjukkan lebih semangat. Siap? Sekali lagi harus ketemu. Boleh yang putri, boleh yang putra. Pojok-pojok, tengah atau depan boleh. Oke. Sekali lagi tidak ada yang jongkok, semuanya duduk. Semuanya duduk, tidak ada yang jongkok. Tunjukkan kalau kalian layak mendapatkan hadiah 10.000 dibagi dengan teman pasangannya. Siap? Iya. Saya maafkan. Sebentar. Dewan juri yang terhormat, sekarang waktunya untuk memilih siapa yang paling bersemangat dan mendekati pasangan yang bersemangat. Tapi nanti dulu, kalau nanti didekatin ternyata bilang saya atau mengacungkan berarti batal. Yang diberi pasangan yang duduknya rapi. Dan tadi semangat menirukan Kaucon. Dewan juri sudah siap untuk memberikan hadiah 10.000 untuk lomba maaf memaafkan dari keteladanan Rasulullah. Hitungan ketiga, Dewan juri akan perlahan-lahan mendekati pemenang. 1, 2, 3. Dewan juri maju ke depan. Apakah yang putra menjadi pemenangnya? Tapi masih ragu-ragu ke arah selatan. Apakah yang selatan menjadi pemenangnya? Ternyata melihat ke arah utara. Bagian utara siap-siap untuk menerima hadiah. Tetapi ternyata dewan juri ke belakang. Apakah yang putri menjadi pemenangnya? Sekarang dewan juri ternyata melihat ke arah putra. Sekarang ke arah putri. Apakah yang putri sekarang menjadi pemenangnya? Apakah diantar? Ternyata kembali lagi dewan juri masih kebingungan. Apakah sekarang semakin mendekati yang putri, semakin mendekati yang putri, ternyata yang putra mendekati. Oke, ternyata yang putri menjadi pemenang. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba sekarang kita lihat apakah benar-benar semangat atau enggak. Coba sekarang bersalaman seperti tadi. Ikutin Kak Ucon. Teman, saya bersalah.
dijawab iya. Saya maafkan. Tepuk tangan. Selamat ya. Sekarang silakan duduk. Nanti hadiahnya dibagi berdua. Masya Allah, terima kasih Dewan Juri. Silakan duduk kembali. Adik-adik, pemenang sebenarnya bukan yang menerima hadiah, karena kalian semua juga pemenang. Kalian sudah mengikuti teladan Rasulullah dengan belajar maaf, memaaf. Demikian cerita dari Kaucon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Mohon maaf, ini mau foto bareng. Oke, sekarang tidak beranjak dari tempat duduk. Sekarang ikutin Kaucon. 5 langkah, 5 ngesot. 5 ngesot ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang merapat. Oke. Yang putra sekarang ikutin Kaucon menghadap ke sana. Oke, sekarang semuanya jongkok seperti Kaucon. Jongkok seperti Kaucon. Yang putri sekarang gantian menghadap ke sana. Mundur 5 langkah yang putri. Mundur. 1. Mundur. 2. Mundur ke sini. 3. 4. 5. Lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Mohon maaf, adik yang sebelah sana terlalu jauh. Pindah ke sini. Yang sebelah sana. Adik pindah ke sini. Bapak guru sama ibu guru silakan berkumpul di belakang bersama Kaucon. Oke, semuanya 1 langkah ke belakang. 1. Oke, sekarang adik di situ diisi dulu. Di situ diisi dulu. Yuk, diisi dulu. Diisi dulu biar Pak Guru di sini. Di situ terus maju. Yuk, terus. Oke, jempol ke depan. Ayo Pak Guru, silakan Pak Guru. Jempol ke depan. Yang putri duduk. Tidak jongkok yang putri. Yang putra jongkok. Yang putri duduk. Buat teman-teman kalau yang putra jongkok gak apa-apa. Yang putri duduk. Jempol kanan ke depan. Hitungan ketiga bilang cis. 1, 2, 3. 1,